Halo guys, kita udah masuk di draft pick. Udah saatnya kita seperti biasa band Amon. Amon tuh hero paling ngeselin emang. Aku paling males kalau Amon itu obsesif ya. Dia sukanya ngincer solo, nggak asik ya. Nggak asik kalau musuh Amon. Takut coy. Pokoknya kalau aku pakai apa Hanabi atau Gord, wajib hukumnya band Amon. Dah itu gas STS aku ke STS. Udahlah, serah lah tuh. Musuh pick sana sama. Oh guys, halo guys, jadi kalau kalian mau konseling ya tipis-tipis aja, bisa tulis kolom komen, mau nanya-nanya tentang apa gitu boleh lah. Nah jadi mau bersantai aja coy. Kita naikkan Hirara ini hero yang sering dipakai. Angela lawan Atras. Oh jangan Belerik coy, susah loh lawan Belerik itu kan. Oke, Franco boleh. Oh Hanabiku dipakai. Oh enggak, ini musuhnya tebel ya. Tapi kan nanti ada ini ya, biasa Hanabi lah. Set. Tapi ini skinku ini gratisan deh. Trial. Aduh. Itu coy. Oke, siap. Kita musuhnya itu siapa aja nih? Ada Vexana, terus Blue, Franco, Mia, sama Lukas. Tim kita ada Tigreal, Hirara, Queen, aku Hanabi sama Xavier. Ayo. Coy. Jadi kalian terus aja kalian terus aja di kolom komen mau nanya apa, nanti aku jawab sambil mabar tuh. Oke, nanya apa tuh? Bang, kalau player suka sembunyi di rumput, apakah itu termasuk gejala antisosial? Ya enggak lah. Masa semua yang bilang masuk rumput itu antisosial? Enggak tentu guys, belum tentu. Bisa aja itu kan kemampuan baca situasi gitu kan, dia baca strategi gitu kan. Jadi harus tenang dulu di rumput dulu ya kan. Jadi enggak selamanya orang yang udah tahu ada misalnya war tapi dia malah asik ngebuff sendiri atau sembunyi berarti dia antisosial. Enggak tentu guys. Bisa aja dia memang lagi mikir strategi yang cocok tuh apa kayak gitu. Kan orang yang antisosial itu kan orang-orang yang apa namanya, dia itu nggak mau sosialisasi kayak gitu, dia maunya sendirian aja, takut gitu ketemu orang kayak gitu. Nah kalau kalian main game masa sembunyi doang dibilang antisosial? Ayo kau mana ngomongnya? Nah kalau dapat sip itu tuh guys. Kita ambil langsung clear cepet ya. Walah. Tuh Mia jadi kau Mia. Apa tuh mereka? Set. Kenapa kau Mia? Mia. Aku nafsu, jangan itu nafsu membunuh guys. Tuh ya. Jadi kalau main game itu harus tenang ya guys ya. Karena kalau kalian main dalam keadaan alah ini Lukas, walah kurang ajar ini. Oi, request bantu dong. Woi, Bang. Bantu.
Di spam slow terus sama Mia ya. Ini aku flying cloud ya. Mati kau Mia, mati kau Mia, mati kau Mia, mati mau. Ayo kamu Mia, Mia. Nafsu. Nah itu guys, nafsu membunuhmu guys. Apalagi tuh? Hanya apa lagi tuh? Bentar, dimain. Kok mental jauh banget. Bang, kalau player lawan suka recall berarti dia harus validasi ya bang? Ya itu bisa jadi dia itu cari validasi bahwa dia jago. Tapi belum tentu juga orang yang sering recall itu apa dia cari validasi. Itu bisa aja strategi juga guys, buat mancing kamu supaya kamu emosi. Kan kalau kamu emosi, kamu pasti akan otaknya kan nggak mikir tenang toh. Nah itu yang dicari. Kamu kan lihat sendiri kalau tim-tim malah mati. Jadi kalau kamu lihat tim-tim MPL kayak siapa lah, Kiboy atau siapa gitu kan, kalau di MPL itu kan dia kadang kan suka recall ya, bukan berarti Kiboy itu cari validasi. Bisa aja Kiboy itu melakukan gitu buat apa, strategi biar lawan itu lebih emosi. Nanti kalau lawan emosi pasti pikirnya nggak tenang guys, beneran. Kalian kalau main game keadaan emosinya nggak stabil gitu, nggak tenang, pasti kalian akan bingung, pasti banyak melakukan blunder gitu. Jadi ya kalian kalau main game gini ya jangan sampai kebawa emosi gitu, harus tenang. Wah, kurang asemnya ini. Ya guys, kalau Hanabi Skypiercer gimana guys? Aku pengen Hanabi Skypiercer. Nggak ada di sini. Walah, 1 RT coy. Sorry guys, aku emang nggak terlalu jago ini. Mana timku? Walah, kenapa sih tiap aku mau ngelawan itu tim lawan itu pasti ada temennya, sedangkan timku nggak ada. Astaga. Lah. Ini mah aku yang poke apa gimana sih guys? Tiap aku mau ngebarin balik, tim lawan ada temennya, dan timku nggak ada. Buset dah. Tuh Mia Skypiercer bos. Jadi aku harus Hanabi Skypiercer lah. Ada. Tuh kan, tim lawan itu ada temennya. Lah ini lawan Lord coy. Aduh guys. Kabur Hirara. Good. Nah, mantap Hirara. Gitu. Aku kok gak jago banget ya. Gimana guys cara main Hanabi guys? Kok gak jago-jago banget aku sering main Hanabi nih. Oke, kita balik. Kalau gitu tanya lagi Bang, kalau dari awal auto lock MM lawan itu apakah termasuk obses? Iya bisa jadi kamu obses sama lawan ya, karena merasa dia cupu gitu. Tapi ya nggak tentu sih guys, jadi ya nggak selamanya yang lock MM lawan itu berarti dia obses. Bisa aja itu strategi karena kan merasa bahwa oh nih kayaknya skillku lebih jago dari MM-nya, jadi mending fokus MM-nya dulu, atau karena MM-nya jago jadi mending difokusin dulu, mending fokus MM dulu coy. Wush. Nah, mantap. Oke banget aku. Jago banget ya musuhnya yo. Lah, gurunya mati. Gitu, guys. Gila gak mati? Loh, gila Mianya. Jago banget sih. Itu apa? Tanya apa lagi tuh?
Siapa itu yang jangan ambil buff gue? Woi. Daripada musuh yang ambil, mending aku yang ambil. Itu salah apa enggak sih guys? Sorry bang. Sorry buffnya aku ambil karena tak lihat tadi ada luka, daripada diambil Lukas. Emang nggak boleh lah guys, Hanabi Brisky versus guys. Nggak tahu soalnya kayak asik gitu loh, ada bunyinya meledaknya. Aduh aku dinaikin. Tuh, apa lagi tuh? Tadi ada Lukas, mau diambil dia. Cerai banget sih. Emang nggak boleh lah guys ambil buff teman. Tadi ada Lukas soalnya. Oh lah, oke bang, maaf. Begini guys, jadi kalau main itu gak have fun guys. Kayaknya aku salah apa ya? Jadi ya sorry kalau salah. Kita lihat responnya dia. Nggak tahu lah guys, aku salah ya guys. Kalau aku salah ya sorry. Karena tadi ada Lukas. Banyak omong banget. Cerewet main aja terus. Tadi ada Lukas guys. Main itu gitu guys. Sebenarnya main game itu buat santai ya, tapi nggak tahu. Tuh. Tuh. Sorry, ntar. Seru dulu, ntar. Chatnya belum aku balas. Ada tanya apa lagi tuh? Dar. 475. Sorry guys kalau aku gak jago guys. Emang jarang main game aja, cuma buat have fun aja ini. Sorry. Kamu tidak perlu mencapai puncak untuk berkembang. Jadi kalau kalian misalnya ketemu orang yang ya memang kalian nggak tahu lah, aku bener bakal misalnya ada orang yang toxic itu udah di chatnya mending di mute aja lah. Kalian main game itu santai aja, kan ini kan sebenarnya game tuh. Main game tuh buat have fun ya. Kalau ada orang tukang maki-maki mending di mute aja tuh. Itu wih. Itu hal mati dong ya. Kabur. Aduh. Walah, malah aku ke arah Lukas. Ulti. Mati. Gila Irara kamu jago tapi kok banyak omong sebenarnya. Kalau udah terjadi ya udah, kan udah diambil, kok maki-maki aja. Apalagi tuh, Bang, kalau beli skin legend cuma buat dipamerin apakah termasuk harus validasi? Apalagi kalau dia pamer di sosmed gitu habis beli skin legend. Ya bisa jadi dia harus validasi, dia pengen dicap
Apa keren bang punya skin legend gini-gini, tapi ya belum tentu guys. Bisa aja itu apa namanya, bisa jadi dia itu kayak kebanggaan dia karena bisa beli skin legend, kan mahal kalau skin legend gitu. Bisa jadi dia harus validasi, bisa aja juga enggak. Jadi ya tergantung juga, enggak tentu gitu. Ini kita ngelawannya Franco lagi. Skype user coy. Satu. Ayo guys, tahan, tahan. Itu loh aku seneng kayak bunyi Skype visionnya dar gitu ya. Ada ledakan-ledakannya tuh. Seru gitu bunyinya. Apa lagi? Nah ini bener ya. Bang kalau ketemu Franco langsung deg-degan itu trauma ya? Belum tentu trauma guys, gak selamanya takut itu pasti trauma. Bisa aja dia punya pengalaman di match sebelumnya Franco-nya jago. Dia suka narik-narik kena terus, jadi takut akhirnya kalian kalau ketemu Franco. Sama kayak aku takut ketemu Amon. Jadi karena pengalaman sebelumnya aku mesti di lock Amon, ya udah aku ban aja terus, tapi bukan berarti aku trauma sama Amon, takut aja. Bisa aja itu juga strategi, guys. Enggak selamanya yang kalau takut itu pasti trauma, enggak selalu. Bang, kalau selalu ngalah waktu rebut role berarti people pleaser ya? Ya bisa jadi, karena kan gini guys, people pleaser itu kan orang yang nggak enakan lah intinya. Jadi kalau tiap hari, tiap match ngalah misalnya role-nya apa atau ngalah hero-nya ganti, ya bisa jadi karena takut misalnya timnya nanti marah lah kalau nggak diturutin. Bisa jadi nanti malah tambah AFK, itu bisa guys. Ya bisa disebut people pleaser juga, tapi ada juga yang nggak tentu juga selamanya orang yang ngalah itu people pleaser. Apa sih omongnya people pleaser ya? Ya gitu. Bisa jadi dia orang yang nggak enakan ya kan, takut timnya tambah marah, atau emang itu strategi aja. Apa lagi? Bang, kalau suka ngejar kill, apakah dia psikopat? Ya enggak lah, masa orang yang seneng ngekill game itu disebut psikopat? Ya enggak lah, itu emang strategi aja, emang dia jago kan. Kalau main Mobile Legends kan kalau killnya banyak kan kemungkinan menangnya tinggi guys. Jadi enggak selamanya orang yang killnya banyak berarti dia psikopat gitu. Enggak, jangan. Oke, kita itu dulu. Apalagi tuh. Bang, apakah kalau orang suka AFK berarti dia stres? Belum tentu guys, tapi ya gini. Sorry, aku ulang lagi. Bang, kalau suka AFK apakah berarti dia stres ya bang? Bisa jadi, tapi ya nggak tentu juga. Karena kenapa? Orang kalau udah stres itu kan dia kan motivasi main gamenya kan udah rendah atau udah nggak semangat lagi. Akhirnya dia milih apa AFK. Itu bisa, aduh. Sorry. Malah mati aku. Nggak fokus. balik lagi. Jadi guys, nggak fokus aku. Ulangi lagi. Coba aku ulangi pertanyaan. Bang, kalau suka AFK berarti dia stres ya? Ya belum tentu sih guys. Orang yang suka AFK itu stres. Bisa aja dia itu apa namanya ada urusan mendadak atau disuruh emaknya beli apa gitu. Nah, tapi kalau orang stres itu memang bikin dia tuh motivasi main gamenya tuh turun gitu. Jadi kayak males gitu. Akhirnya yang memilih solusinya apa? AFK aja, itu bisa jadi. Ya kalah. Tuh. Kalah guys.